Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur karena berkat rahmat karunia-Nya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Allah, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para pengikut tabi'in, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salah satu hal yang harus ada, yang harus dimiliki oleh para nabi dan oleh para rasul adalah mukjizat. Mukjizat itu secara bahasa artinya sesuatu yang melemahkan yang lain. Sekali lagi, mukjizat itu artinya segala sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan yang lain secara bahasa. Kalau secara istilah, mukjizat itu adalah atau sesuatu kejadian yang luar biasa yang tidak bisa dinalar. Membelah lautan. Membelah lautan teh luar biasa atau nabi biasa? Luar biasa. Moal aya jalmi anu bisa ngabelah laut jadi dua. Laras henteu? Dengan alat sekalipun belum ada sampai saat ini bisa membelah lautan yang sangat luas. Seperti tidak ada air sebelumnya, bayangkan. Itu becek di handapna. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam diantaranya bisa menghidupkan orang yang mati. Laras henteu? Eta kejadian biasa atau napi luar biasa? Luar biasa. Aya teu dokter, profesor anu bisa ngahirupkeun anu maot. Sampai hari ini tidak ada. Nah, Nabi Muhammad adalah pemimpin para nabi, penutup para nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tentu mempunyai mukjizat yang sangat luar biasa dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya. Di antara peristiwa atau mukjizat Nabi Muhammad adalah peristiwa apa? Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu adalah salah satu mukjizat baginda Nabi. Kemudian yang kedua, peristiwa Isra Mi'raj ini ternyata adalah salah satu cara atau metode Allah supaya Nabi Muhammad itu dikuatkan batinnya, dikuatkan jiwanya. Mengapa? Karena selama 10 tahun sebelumnya dakwah Nabi Muhammad SAW itu luar biasa rintangannya, gangguannya. Apa Nabi Muhammad SAW di Isra dan di Mi'rajkan atau diberikan peristiwa yang sangat luar biasa, gitu ya. Jawabannya akan kita lihat dari urutan-urutan kejadian. Ya, siapa yang tahu pada tahun ke-7 kenabian ada peristiwa apa? Tahun 7 kenabian, Nabi dan keluarga Nabi diasingkan, diembargo, diboikot oleh kafir Quraisy sejak tahun ke-7 sampai tahun ke-10. Bayangkan, selama 3 tahun mereka tinggal di lembah Syi'ib, tidak boleh bersosialisasi, tidak boleh melakukan transaksi ekonomi, apalagi menikah dengan orang-orang luar. Mereka full selama 3 tahun diboikot, diembargo oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahkan sampai Nabi dan para sahabat hanya memakan daun-daun kering karena tidak ada satupun makanan yang bisa masuk. Mengapa? Karena diblokir oleh orang kafir Quraisy. Di bukit yang jauh kemana-mana, di lembah namanya Syi'ib.
Namun aya anu susulumputan masihkeun gandu, maka akan dihukum oleh orang kafir Quraisy. Menderita baginda Nabi dengan keluarganya Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Sedangkan sahabat Nabi yang lain yang di luar keluarganya harus hijrah dulu ke Habasyah atau ke Ethiopia sekarang. Kemudian tibalah tahun ke-10 dari kenabian. Singkat cerita, pemboikotan itu dihentikan karena ada peristiwa yang panjang, tidak perlu diceritakan. Tahun ke-10 Nabi Muhammad dan keluarganya bebas, bisa kembali bersosialisasi dengan penduduk yang lainnya, bisa melakukan transaksi ekonomi, bisa menikah kembali dengan orang lain. Tapi kemudian tidak berapa lama setelah pembebasan tersebut, meninggallah istri terlope beliau. Saha? Istri tercinta beliau siapa namanya? Siti Aminah misaur waktos babarna kacatur. Beknya Siti Aminah Siti Khadijah. Ai Siti Aminah mah ibuna eta mah. Laras teu? Coba ngadongna kumaha? Ramana Gusti Abdullah ibuna Siti Aminah dikabarkeun di Makkah mengesanen tahun gajah. Jadi istri Kanjeng Nabi anu pertama dan yang paling dicintai adalah Siti Khadijah. Beliau itu adalah seorang konglomerat atau seorang yang kaya raya tapi janda, kemudian dinikahi oleh baginda Nabi. Kemudian setelah menikah, Siti Khadijah itu mengorbankan seluruh hartanya demi menopang dakwah baginda Nabi. Tahun ke-10 meninggal, kakaragen erek bebas, tiba-tiba istri beliau meninggal. Sedih henteu? Sedih henteu? Baginda Nabi sangat bersedih ditinggal oleh istri tercinta yang mengorbankan jiwanya, hartanya, waktunya demi menopang dakwah Nabi Muhammad. Meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian 1 bulan kemudian, jarak dari meninggalnya Siti Khadijah, meninggallah siapa? Paman baginda Nabi. Saha pamanna cik anu ngabela dakwah Nabi? Abu Thalib. Abu Thalib adalah paman Nabi, kepala suku yang sekaligus melindungi dakwah Nabi, gitu ya, sehingga tidak ada satupun orang kafir Quraisy yang berani menyentuh fisik Nabi. Meninggal 1 bulan setelah meninggalnya siapa? Siti Khadijah. Innalillahi deui. Bertambahlah kesedihan baginda Nabi Muhammad. Bertambah sedih lagi mendapati kenyataan pamannya tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bayangkan, dakwah Nabi Muhammad dari Mekah sudah sampai ke sini, ke Cibodas Lebak, ke Papua, laras teu? Kalau gok hangsur kemana-mana. Sedangkan pamannya sendiri, keluarganya bahkan membela beliau tidak pernah masuk Islam. Sedih teu? Sedih teu? Sedih. Nya maut, nya ketika mau sakaratul maut dibisikkan syahadat, tidak pernah membaca kalimat syahadat. Sedihlah baginda Nabi, luar biasa. Makanya tahun ke-10 itu disebut dengan tahun apa? Tahun kesedih atau amul huzni. Setelah meninggalnya Abu Thalib, maka otomatis tidak ada seorang pun yang mampu menjamin keselamatan Nabi Muhammad. Mulailah orang kafir Quraisy itu berani menyentuh fisik Nabi. Keur salat di hadapan Ka'bah diteplokan tai onta ku Abul Bakhtari bin Hisham. Keur salat di hadapan Ka'bah kemudian dipuruk, dikeroyok karena Abu Thalib, kepala suku, tokoh terkemuka di Mekah, sudah meninggal. Sekarang berani menyentuh Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad menganggap bahwa di Mekah sudah tidak mungkin lagi berdakwah. Melihat kenyataan 10 tahun hanya beberapa orang yang mau masuk Islam, akhirnya beliau memutuskan untuk hijrah ke Taif. Akhirnya Nabi Muhammad diiringi oleh anak angkatnya yang namanya Zaid bin Harisah memutuskan untuk hijrah. Hari hijrah teh pindah
Naon cenah? Ari hijrah teh pindah ti kota Mekah ka kota Makkah. Kanjeng Nabi teh berjalan. Pas datang ke kota Taif teh ternyata betul tidak ada satupun orang yang sudi mendengar dakwah Nabi. Jangankan masuk Islam, tidak ada yang sudi mendengarnya karena sudah dipengaruhi oleh Abu Jahal. Muhammad teh sudah terganggu sihir. Tidak ada satupun kepala suku Sakif, Hawazin, Daus, tidak ada yang mau menerimanya. Walaupun Nabi berdakwah selama 1 bulan kurang lebih. Akhirnya pada puncaknya di hari terakhir Nabi Muhammad diusir dan di sepanjang jalan itu berkumpul anak-anak kecil dan orang-orang miskin dan orang-orang yang disebut dengan hamba sahaya. Nabi Muhammad dilempari batu sampai terluka tubuhnya. Kakinya terluka luar biasa. Akhirnya Nabi Muhammad sampai di sebuah pohon kebun kurma. Di sanalah beliau membersihkan diri, beristirahat sambil merasakan kesedihan yang luar biasa. Di kota Mekah ditolak selama 10 tahun. Datang hijrah ke Taif ternyata ditolak juga dengan perlakuan yang sangat kejam. Istirahatlah baginda Nabi Muhammad di kebun kurma milik Saibah ibnu Rabi'ah. Tiba-tiba datang seorang hamba sahaya membawa setangkai anggur dan diberikan kepada baginda Nabi Muhammad. Hamba sahaya itu adalah Adas. Si Adas itu adalah hamba sahaya atau abid. Hamba sahaya teh orang yang seluruh hidupnya dikuasai oleh dununganana, tidak boleh bersosialisasi dengan siapapun kecuali ada izin dununganana. Termasuk Adas, walaupun pernah mendengar nama Muhammad tapi belum pernah bertemu sekalipun. Jadi beliau teh mendengar dari desas-desus ayat Nabi, ayat orang yang mengaku Nabi namanya Muhammad. Tapi yang terdengar ke telinganya bahwa Muhammad itu orang gila. Tapi ketika bertemu dengan Nabi Muhammad, mendengar cara bicaranya, cara memperlakukan orang, cara makannya, cara jalannya, melihat itu saja akhirnya Adas masuk Islam. Lalu kedua, ketika Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran dalam sholatnya, kayak pertanyaan, kunaon Isra Mi'rajna acan tapi sholatna geus aya leres teu? Syariat Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim syariatnya tidak pernah putus secara total. Masih ada orang-orang yang menjalankan syariatnya termasuk keluarga Nabi Muhammad. Kan tadi kan dinyanyikan dina atril kedua. Hafidul ilahu karomatal li Muhammadin abahul amjada saunali ismihi. Tapi hartosna Allah menjaga seluruh keturunan Nabi Muhammad dari kakek buyutnya dari penyembahan berhala. Jadi artinya mereka tetap melestarikan ajaran Nabi Ibrahim alaihis. Ketika Nabi Muhammad sholat, maka melintaslah beberapa jin nasibah dari Yaman. Terdengarlah Nabi Muhammad sedang membaca Al-Quran yang menurut mereka ini bacaan yang sangat luar biasa. Inna sami'na Qur'anan ajaba, cek jin teh. Akhirnya berkomunikasi dengan Nabi. Setelah mendengar dakwah Nabi, akhirnya jin tersebut masuk Islam. Nah, inilah golongan jin pertama yang masuk Islam dari Yaman. Bekas umatnya Nabi Musa, can maot cenah si jin teh. Da umurna para ranjang. Nah, jadi di antara golongan jin itu juga ada jin yang muslim. Tidak semua jin itu jahat. Ari jin anu jahat, anu doraka ngaranna setan. Akhirnya jin nasibah ti Yaman masuk Islam. Tasok sanajan orang Taif nolak, tapi ternyata ayah hamba sahaya jeung jin anu asup Islam. Eta diterangkan dina surah Al-Jin. Akhirnya Nabi Muhammad karena sudah tidak ada tempat lain yang bisa ditinggali, kembali ke kota Mekah dengan mendapatkan jaminan dari seorang tokoh. Akhirnya baginda Nabi Muhammad SAW aman. Nah, suatu malam ketika Nabi Muhammad SAW ibadah di depan Ka'bah di Hijr Ismail, Nabi Muhammad SAW tertidur. Macana? Tertidur. Kemudian ketika tidur datang malaikat Jibril. Nabi Muhammad SAW bangun. Ternyata Jibril mengabarkan bahwa malam ini Allah akan memperjalankan beliau
dari Masjidil Haram ke Palestina, Masjidil Aqsa, kemudian dari Palestina ke Sidratul Muntaha. Jadi jangankan malaikat yang lain, Jibril oge teu bisa asup, hanya Nabi Muhammad berdua dengan Allah, tapi teu bisa dibayangkan. Ya, hanya Nabi Muhammad yang langsung berkomunikasi dengan Allah di Sidratul Muntaha, bukan langit ketujuh. Nah, supaya Nabi Muhammad SAW itu tentram, akhirnya dibelahlah dada Nabi yang kedua kali. Dulu ketika diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah, Nabi Muhammad pernah dibelah dada asupkeun hikmah sapinuhna. Ayeuna sebelum peristiwa Isra Mi'raj dibelah deui, kumaha meulahna pagetihan henteu? Henteu ngaraos nyeri, jantungna oge dicabut heula, maot moal lamun urang. Nabi Muhammad dibelah dadana, jantungna dibersihan heula, dikumbah ku cai jam-jam di atas bejana emas. Lamun urang mah maot da jantungna leupas. Kemudian dibersihkan dan diasupkan hikmah dan iman sepenuhnya supaya mempersiapkan jiwanya untuk melakukan perjalanan yang luar biasa. Asupkeun deui kana dadana, dirapetkeun deui tanpa aya tapakna. Eta mukjizat sanes. Mukjizat da manusia biasa mah bisa maot. Leres teu? Setelah peristiwa tersebut akhirnya malaikat Jibril menyiapkan buruk. Naon cenah? Ari ukuranna teh di atas kuda, di bawah kuda, di atas kelan, berwarna putih mengkilau dan mempunyai sayap. Ari kamari cek bapak, ari buruk teh hartosna naon? Kilat tina barkun. Karena dia mempunyai kecepatan yang luar biasa. Naiklah Nabi Muhammad di atas buruk, dibonceng ku malaikat Jibril. Jadi duaan. Melesat langsung ke mana? Ke Masjidil Aqsa di Palestina. Dalam kedipan mata saja sudah sampai di Masjidil Aqsa. Eta mukjizat sanes. Kamari cek bapak sih. Ari jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa teh sabaraha kilometer? Sabaraha mil? 1400 kilometer. Perbandingan anak Jakarta Surabaya 750 km, berarti 2 kalian Jakarta Surabaya. Biasanya ditempuh dalam waktu 1 bulan, tiba-tiba dalam sekejap mata sudah sampai. Kemudian Nabi menambahkan buruknya itu di ratapan, di tembok ratapan hari ini di dindingnya Masjid Nabi Sulaiman atau di ujungnya komplek Masjidil Aqsa. Masuk ke Masjidil Aqsa sudah disambut oleh 124.000 nabi. Sabaraha cenah mel? Sudah disambut 124.000 nabi. Seluruh nabi sejak Nabi Adam sampai terakhir Nabi Isa alaihissalam semuanya hadir di sana ruhnya. Kemudian Nabi Muhammad menjadi imam sholat mereka. Tuh aya sholat liwae. Nabi Muhammad menjadi imam sholat. Ini sebagai simbol bahwa para nabi teh menyerahkan estafet dakwahnya kepada Nabi Muhammad. Anu kedua, ini simbol bahwa Muhammad teh adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nya, sholat 2 rakaat. Kemudian sebelum itu, sebelum naik ke langit, halo. Satu acan naik ke langit, malaikat Jibril teh ngasongkeun 2 gelas. Sabaraha gelas cenah? Gelas yang pertama berisi arak, arak teh minuman yang memabukkan. Gelas anu kedua berisi susu. Disodorkan kepada Nabi Muhammad, disuruh memilih badai nyandak arak, badai nyandak susu. Ternyata Nabi Muhammad mengambil susu. Padahal waktu itu belum diharamkan arak, karena arak itu baru diharamkan di kota Madinah. Jadi di periode Mekah mah para sahabat oge marabok kene. Memeh salat mabok. Da can diharamkeun. Nya, memeh ka masjid mabok. Memeh tawaf mabok. Itu pada periode apa? Pada periode Makkah. Dan diharamkeun anak pada periode Madinah. Ya lanjutkan ulah. Capek henteu? Dan capek mah bapak. Disodorkan minuman, Nabi Muhammad lebih memilih susu. Kata malaikat Jibril, asabtal fitrah wa hudiyat ummatuka.
Kata Nabi, engkau sudah memilih sesuai fitrah dan umatmu nanti akan diberikan hidayah yang sama. Coba bayangkan, kalau Nabi Muhammad SAW memilih anak merenepi ka ayeuna, urang erek rajaban marabok heula. Terus teu? Erek musut mabok? Heula dari contohan ku Nabi Muhammad. Erek sakola mabok? Naudzubillah ingin. Tapi kata malaikat Jibril, asabtal fitrah wahudian ummatuka, dan kita pun sebagai umatnya akan diberi hidayah yang sama itunya, sehingga alhamdulillah kita dihindarkan dari minuman yang memabuk. Nabi Muhammad milih susu oke, tapi masih banyak yang sok kayak kena mabok terciaralan masuk nah sok kayak kena mabok, mudah-mudahan teu aya. Kemudian setelah itu barulah Nabi Muhammad SAW naik ke langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, langit kedua, kemudian langit ketiga, langit keempat, sampai langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihis salam. Aya Nabi Yusuf, aya Nabi Musa, aya Nabi Harun, aya Nabi Idris tadi tengah-tengah nate. Pang tinggi langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihis salam. Pak ari jarak langit hiji ka langit kadua teh sakumaha jauhna? Ayo terangkeun. Ai langit teh anu mana? Cek coba. Eta anu warna biru di luhur? Bukan, eta mah hanya batas pandangan kita. Belum ada satupun ilmuwan yang bisa mengukur jarak langit atau menentukan langit pertama teh nu mana teu acan. Tapi kata sebuah hadis Nabi begini, jarak langit satu ke langit selanjutnya itu adalah perjalanan 500 tahun. Sabar cenah? 500 tahun. Perjalanan 500 tahun. Langit henteu. Lamun langit tebih henteu. Berarti lamun 7 langit, 7 lapis langit kali 500 sabaraha cik? 7 kali 5 sabaraha? Nah, setelah sampai ke langit ke-7 akhirnya Nabi menuju ke Sidratul Muntaha yang malaikat Jibril saja tidak boleh, tidak bisa, eksklusif khusus ilmu Nabi Muhammad yang berkomunikasi dengan siapa? Dengan Allah Rabbul Izzati. Akhirnya mendapatkan perintah sholat sabaraha waktu awalnya? 50. Akhirnya setelah bolak-balik karena dapat rekomendasi dari Nabi Musa, yang 50 waktu mendapatkan diskon jadi 5 waktu. Anu ayeuna ku urang sok dilaksanakeun. Bayangkeun lamun 50 waktu gempor moal 24 jam bagi 50 seberapa menit ewang tah? Waduh, 5 waktu oke harares. Kaleke 5 waktu oke. 50 waktu jadi 5 waktu. Karena cek Nabi Musa moal sanggupeun umat anjeun lamun 50 waktu. Cacak-cacak cenah. Umat kaula anu garaga, anu jaranggung badag, anu kararuat gitunya dibere 50 waktu mah tekuatkeun, apalagi umatmu anu karecil para rendek beki arogoan. Akhirnya dapat 5 waktu. Nah, itulah sekelumit peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad kembali ke Ka'bah, ke Mekah, di Hijr Ismail, ternyata tempat duduk Nabi Muhammad masih terasa berarti cepet teu meureunna ngan sakiceupan. Ayeuna nuju caralik teu? Calik teu? Pas Nabi Muhammad SAW kembali, tempat duduknya masih artinya beliau itu tidak lama ke Palestina langsung ke Sidratul Muntaha, tidak lama. Mukjizat teh eta. Mukjizat. Luar biasa. Nah, akhirnya Nabi Muhammad SAW memberikan pengumuman kepada para sahabatnya, dan orang yang pertama kali membenarkan adalah siapa? Abu Bakar. Karena itu Abu Bakar digerari asid, artinya orang yang membenarkan peristiwa saat orang-orang menganggap itu mustahil, itu mungkin cenah.
Muhammad ke Palestina apalagi ke langit. Hoyong dicintai Nabi teh. Hoyong keng sapaat teh. Carana kumaha? Kudu taat kana ajaranana, kudu mencontoh akhlakna, minimal rajin membaca sholawat. Pangmudahna cara mencintai Nabi teh adalah memperbanyak baca sholawat. Sok enak wang sholawat seserangan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sarang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kitu salawat. Lain iman nyaranyi teh. Ya Allah sayangi jule nentek kitu salawat lain si jule. Ya Allah lindungi mama, ya Allah sayangi bapak. Kesimpulannya, peristiwa Isra Mi'raj itu adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW atau peristiwa luar biasa yang hanya diberikan kepada Nabi dan Rasul. Kemudian Isra Mi'raj itu adalah salah satu bentuk peneguhan Allah, memperkuat batin, memperkuat jiwa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu selalu ditimpa berbagai macam rintangan, halangan, gangguan. Nah, ku Allah teh diteguhkan supaya Nabi Muhammad SAW teh semakin yakin bahwa beliau itu adalah utusan Allah. Diundang langsung ke Sidratul Muntaha. Paham tuh? Lamun hayang paham Fatihah, apalkeun heula Fatihahna, baru kita pahami maknanya. Laras teh. Lamun hayang apal hikmah Isra Mi'raj, pelajari sejarahnya dulu, baru kita masuk ke hikmah. Nah, aya nama sejarah we heulanya. Tang ke hikmah nama menyusul sambil berjalan. Tadi berjanji teh adalah sejarah perjalanan Nabi Muhammad. Eta teh ti mimiti lahir nepi ka maot dicaritakeun ngan urang mah macana tara rap. Dalam nepi ka rapi meureun nepi ka asarnya. Tos we eta mah simbolis we. Kitu ke awas di imam masih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Sud masuk bawadan makadar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.